Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oyin Anjam Ainur Rosidah dengan NIM 2205101052 dari kelas 3C Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah struktur data. Nah, di sini ada studi kasus. Buatlah sebuah program yang menggunakan berbagai struktur data dan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada kali ini saya membuat program sistem pemesanan tiket bioskop menggunakan Kiwi dan Priority Kiwi dalam C++. Pertama, Kiwi. Apa itu Kiwi? Kiwi merupakan salah satu struktur data yang mengorganisir elemen-elemen dalam urutan linear, di mana penambahan elemen baru dilakukan di suatu ujung dan penghapusan elemen dilakukan di ujung lainnya. Konsep ini mirip dengan antrian dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang menunggu giliran mereka untuk mendapatkan layanan atau masuk ke suatu tempat. Nah, di sini ada beberapa operasi dasar pada QE yang meliputi NQE, DQE, front, dan isMD. Kemudian ada priority QE. Pada priority QE ini adalah struktur data yang mirip dengan QE, tetapi setiap elemen dalam priority QE ini memiliki prioritas tertentu yang menentukan urutan pengambilan, atau dengan kata lain, elemen dengan prioritas tinggi akan diambil lebih awal daripada elemen dengan prioritas yang lebih rendah. Nah, ini ada operasi pada priority QE meliputi NQE, kemudian ada DQE, ada bit, terus ada isMD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke programnya. Nah, pada kode tersebut adalah implementasi program sederhana untuk memesan tiket bioskop dengan menggunakan struktur data Kiwi dan priority Kiwi, serta di sini ada percabangan if else dan switch case. Nah, pada baris pertama ini sampai ke 7 ini adalah include beberapa header file yang dibutuhkan untuk program. Seperti ini, IOStream ini berguna untuk input dan outputnya. Terus ada Kiwi. Kiwi ini untuk implementasi antrian. Terus string ini untuk tipe data. Kemudian untuk time dan JST_delete ini untuk fungsi random. Kemudian ada ini ada struct booking. Ini digunakan untuk menyimpan informasi pemesanan tiket. Struct ini memiliki beberapa atribut seperti nomor antrian, nama film, jumlah tiket, tipe keanggotaan, kemudian ada metode pembayaran, dan waktu pemesanan. Terus di sini juga ada counter yang digunakan untuk memberikan nomor antrian yang unik. Kemudian nomor 25 pada baris ke-26 ini ada inisialisasi counter untuk nomor antrian. Dan next-nya ada struct compare membership. Nah, di sini mendefinisikan fungsi perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dua objek booking dalam priority QE. Kemudian fungsi ini mengutamakan tiket dengan keanggotaan prioritas daripada umum. Kemudian pada baris ke-36 ini ada fungsi generate random code. Ini untuk menghasilkan kode acak yang akan digunakan untuk pembayaran cash nanti. Nah, di sini ada angka 0 sampai ke 9 dan huruf A sampai ke Z ini adalah kode yang akan muncul secara acak ketika user memilih metode pembayaran cash. Itu.
Kemudian di sini ada baris ke-46. Baris ke-46 ini ada fungsi utama atau fungsi main. Nah, fungsi main ini bertujuan untuk mengeksekusi program, dan di sini inisialisasi antrian untuk tiket umum, reguler QE, dan tiket prioritas, priority QE, juga untuk deklarasi variabel option yang digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna. Ada baris ke-57. Nah, 57 ini ada implementasi menu utama dengan menggunakan do while loop, dan di sini juga ada switch case. Pengguna user dapat memilih untuk memesan tiket, memproses antrian tiket reguler, memproses antrian tiket prioritas, atau keluar dari program. Nah, nanti di do ini akan muncul layout-nya menu dengan 4 pilihan, yaitu pesan tiket, proses antrian reguler maupun prioritas, dan yang terakhirnya adalah pilihan keluar untuk mengakhiri program. Nah, pada case pertama ini user dapat memasukkan informasi pemesanan tiket baru dan tiket akan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, pada case pertama ini nanti kan ada nama film. Nah, user itu disuruh memasukkan judul filmnya, kemudian si inputannya itu akan disimpan ke struct di atas tadi yang berjudul yang mempunyai nama struct booking. Nah, di sini dia akan menyimpan di sini. Kemudian untuk jumlah tiket itu nanti inputannya juga akan disimpan di struct di atas tadi sampai ke metode pembayaran juga seperti itu. Nah, kemudian nanti user juga disuruh milih, dia pengen memilih tipe tiket prioritas ataupun umum. Nah, jika user memilih prioritas, maka yang akan muncul tiket berhasil dimasukkan ke antrian prioritas. Kemudian dia akan mendapatkan nomor antrian. Nah, terus kalau memilih umum, dia akan mendapatkan seperti ini juga dan mendapatkan nomor antrian. Tetapi kalau user memilih VIP, contoh dia memilih VIP, sedangkan di sini kan VIP nggak ada. Dia akan keluar, program akan mengeluarkan tingkat keanggotaan itu tidak valid, silakan coba lagi. Terus untuk case yang kedua, nah kedua sama yang ketiga ini memproses antrian tiket reguler dan prioritas. Jika antrian tidak kosong, informasi tiket akan ditampilkan dan tiket akan dihapus dari antrian. Nah, untuk case yang kedua ini, layout-nya akan seperti ini, dan dia akan mengembalikan atau menampilkan nilai yang telah kita masukkan tadi, yang disimpan di atas di struct tadi. Dia akan dikembalikan dan ditampilkan pada CMD nantinya. Terus kemudian ada pemilihan metode pembayaran. Nah, nanti karena ada 3 pilihan, transfer, QRIS, dan cash. Jika user memasukkan transfer, maka dia akan mendapatkan ini nomor rekening seperti ini. Tetapi jika ia memilih QRIS, dia akan menampilkan outputan silakan scan QRIS di sini. Nah, untuk pembayaran cash itu sendiri nanti akan keluar kode. Kode yang dimaksud itu adalah kode yang di atas kode yang ini. Nah, ini. Dia akan keluar secara acak dan random antara angka dan huruf itu akan saling beracakan. Ini ada case 0. Nah, case 0 ini adalah keluar dari program. Kemudian di sini ada default. Default ini menangani input yang tidak valid. Jadi kalau kita menginputkan di luar konteks ini, maka dia akan keluar pilihan tidak valid, silakan coba lagi.
Kemudian pada baris ke 162, 161 di sini. Program ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar atau option 0 yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menjalankan programnya. Selamat datang, silakan pilih metode layanan. Nah, di sini ada beberapa metode pelayanan, yaitu menu untuk pesan tiket, kemudian proses antrian reguler dan proses antrian prioritas, dan ini ada menu keluar. Nah, di sini kita akan pesan tiket, kita ketik 1, kemudian enter. Nah, kita akan memasukkan film seperti ini. Misal, kita memasukkan jumlah tiket. Nah, dia akan keluar, atau kita akan diberikan pilihan untuk prioritas maupun ke umum. Mungkin kita pilih yang umum dulu. Kemudian ada 3 metode pembayaran, yaitu transfer, QRIS, dan cash. Mungkin kita transfer dulu. Nah, tiket berhasil dimasukkan ke antrian reguler, dan kita mendapatkan nomor antrian 1. Jadi, kita akan melihat proses antrian reguler di nomor kedua. Ini dia akan mencetak struk tiket kita seperti ini. Struk tiket akan keluar. Kita mendapat antrian nomor 1 dengan film Dylan. Jumlah tiketnya 2, pembayaran transfer, waktu pesanan free day, Januari, tanggal 5, jam sekian. Kemudian kita mendapatkan nomor rekening atas nama bioskop untuk mentransferkan uang. Kemudian kita coba lagi untuk yang QRIS ataupun yang cash. Nah, di sini kita akan mendapatkan kode pembayaran. Ini kode yang telah kita buat tadi, dia akan muncul secara acak dan random. Kemudian kita akan keluar dari program dengan ketik 0, kemudian enter. Nah, dia akan keluar, terima kasih, selamat menikmati filmnya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.